Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Rahmat Taufik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sastra periode 1900 sampai 1993. Jadi ada 4 hal penting yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada bacaan liar dan Komisi for the Volkskultur atau Balai Pustaka. Yang kedua ada sajak-sajak Muhammad Yamin dan Rustam Effendi. Yang ketiga ada Balai Pustaka dan roman-romannya. Lalu yang keempat ada Sanusi Pen 1095 sampai 1968. Yang pertama ada bacaan liar dan Komisi for the Volkskultur atau Balai Pustaka. Jadi, di sini saya akan menjelaskan istilah bacaan liar sendiri pertama kali diucapkan oleh Ringkas pada tahun 1914 untuk tulisan-tulisan kaum pergerakan baik berupa novel, roman, puisi, artikel maupun buku pemikiran. Jadi si Ringkas itu adalah penemunya atau bisa dibilang dialah yang pertama kali menyebutkan kata itu, bacaan liar. Lalu bagi kaum pergerakan, bacaan merupakan alat penyampai pesan dari orang-orang atau organisasi pergerakan kepada kaum kromo. Sejarah sastra modern Indonesia sendiri diawali dengan berdirinya Komisi for the Volkskultur atau sering disebut dengan Balai Pustaka. Jadi itu awalnya mula disebutnya Balai Pustaka dari itu ya. Lalu ada komisi ini tuh pada awalnya itu dibentuk untuk menanggulangi bacaan liar yang beredar di masyarakat, baik dalam bentuk surat kabar, cerita, tulisan atau yang membahayakan kolonial Belanda. Jadi yang hal-hal yang dapat membahayakan kolonial Belanda bagi mereka itulah sebabnya diciptakan bacaan tersebut. Jadi sastra pada masa ini juga disebut dengan sastra masa kebangkitan, terutama pada periode 1920-an. Ya, yang kedua ada sajak-sajak sejarah sastra. Jadi di sajak-sajak sejarah sastra ini ada tokoh yang terkenal, yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin sendiri dilahirkan di Sawalunto, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Ia meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Di zaman penjajahan, Muhammad Yamin termasuk segelintir orang yang beruntung karena dapat menikmati pendidikan menengah dan tinggi. Lewat pendidikan itulah Muhammad Yamin sempat menyerap kesusastraan asing, khususnya kesusastraan di Belanda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tradisi sastra Belanda diserap oleh Muhammad Yamin sendiri sebagai seorang intelektual sehingga ia tidak menyerap mentah-mentah apa yang didapatnya itu. Dia menulis puisi dan lakon yang berlatar belakang sejarah sastra, menerjemahkan sejumlah karya asing. 2 buku yang puisinya masing-masing terdiri dari satu judul, Tanah Air 9 Desember 1922 berupa manuskrip di Pusat Dokumentasi HB Jasin, dan Indonesia Tumpah Darahku 26 Oktober 1928. Ya, beberapa pengamat dan peninjau sastra mengatakan bahwa Muhammad Yamin ini dianggap sebagai pemula penyair dalam khasana sastra Indonesia modern. Setelah dewasa dan matang, dia terjun ke gelanggang politik dan tidak menciptai karya sastra lagi karena ia ingin membantu kemerdekaan Indonesia. Sejak itulah dia berhenti dalam bidang-bidang sastra ini. Lalu yang ketiga ada Balai Pustaka dan roman-romannya. Yang pertama ada roman Azab dan Sengsara buat tangan Merari Siregar, merupakan kritik tidak langsung kepada berbagai adat dan kebiasaan buruk kuno yang tidak lagi sesuai dengan zaman modern. Jadi roman ini itu diciptakan atau dibentuk untuk mengkritik tentang kebiasaan buruk kuno yang tidak sesuai dengan zaman-zaman modern yang sekarang. Roman tersebut merupakan roman pertama tentang perkawinan paksa dan buah tangan M. Kasim, yaitu Muda Teruna 1922 yang berupa hikayat. Kemudian kurang lebih 20 tahun lamanya menjadi tema yang paling digemari dan banyak dikemukakan dalam roman-roman Indonesia. Lalu ada roman Siti Nurbaya 1922 dan Lahami 1952 karya Mara Rusli telah berhasil mengeluarkan kritik terhadap berbagai keburukan adat kuno yang berkenaan dengan perkawinan. Ketika dia meninggal, masih ada sebuah naskah roman yang belum diterbitkan berjudul Memang Jodoh.
Lalu, persoalan pemilihan jodoh dan campur tangan orang tua dalam perkawinan anaknya terdapat pula dalam roman lain terbitan Balai Pustaka. Misalnya roman berjudul Karam dalam Gelombang Percintaan 1926 dan Tangan Kejora Pertemuan 1927, Buah Tangan Abbas Soetan Pamoen Jentak, Salah Pilih 1928, dan masih banyak lagi. Jadi beberapa roman tersebut itu berkaitan dengan kisah percintaan dan perjodohan yang banyak ditentang kebiasaannya oleh zaman sekarang yang tidak sesuai dengan zaman-zaman modern ini. Jadi banyak ditentang. Yang keempat ada Sanusi Pane 1995 sampai 1960-an. Dia merupakan sastrawan pujangga baru. Sanusi Pane, sastrawan Indonesia angkatan pujangga baru, pria kelahiran Muara Siponggi, Sumatera Utara, 14 November 1905. Ini juga berprofesi sebagai guru dan redaktur majalah dan surat kabar. Ia juga aktif dalam dunia pergerakan politik, seorang nasionalis yang ikut menggagas berdirinya Jong Batak Bonds, atau karya-karyanya banyak diterbitkan pada 1920 sampai 1940-an. Dia meninggal di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1968. Bakat seni mengalir dari ayahnya, Sultan Penggubaran Pane, dan seorang guru juga dan seniman Batak Mandaling di Muara Siponggi. Jadi ayahnya ini juga seorang guru dan seorang seniman juga. Akhirnya tertularlah kepada Sanusi Pane ini ya. Mereka 8 bersaudara dan semuanya terdidik dengan baik oleh orang tuanya. Di antara saudaranya yang juga menjadi tokoh nasional adalah Armin Pane, yaitu sastrawan juga, dan Lafran Pane, salah seorang pendiri organisasi pemuda Himpunan Mahasiswa Islam. Pada tahun 1929 sampai 1930 ia mengunjungi India. Kunjungan ini itu bertujuan untuk mewarnai pandangan kesusastraannya. Sepulang dari India, selain aktif sebagai guru, ia juga aktif dalam redaksi majalah Timbul berbahasa Belanda, lalu punya lampiran bahasa Indonesia. Ia banyak juga menulis karangan-karangan kesusastraan, filsafat, dan politik. Ya, begitulah sedikit dari kisah Sanusi Pane ini, yaitu seorang sastrawan pujangga baru yang begitu terkenal di Indonesia. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.